Secara mudah menapungkan motif pada batik ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lilis Nurfaiza. Kali ini kita mau belajar cara mudah menapungkan motif atau menyatukan motif pada baju batik ya. Untuk caranya, simak video ini, jangan di skip-skip agar kalian paham dengan apa yang aku sampaikan. Dan sebelum ke pembahasannya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. Karena pastinya aku bakal share seputar dunia jahit menjahit. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah setia dukung channel ini. Semoga channel ini dapat terus berkembang dan memberikan edukasi seputar dunia jahit menjahit. Amin. Nah, di sini untuk kainnya udah aku siapkan ya, dan ini bagian yang sudah aku potong. Sebenarnya di sini bisa, cuma bagian yang sisa sebelah sini itu cuma sedikit kurang ya untuk bagian badan sebelahnya. Jadi kita ambil yang sisi di bawahnya ya. Untuk menyatukan motif memang agak sedikit boros di kain ya teman-teman. Jadi kalau untuk hasil yang rapi, kalian harus sediain kain yang agak lebih, jangan mepet ya untuk kebutuhannya, karena kalau kainnya mepet untuk nepungin motifnya itu susah. Nah, di sini udah aku kasih garis ya untuk mempermudah ketika kita membuatnya nanti. Kita kalau ngepasin itu jangan langsung kayak gini teman-teman, jangan langsung kayak gini, ini salah. Kita kalau nepungin motif jangan langsung kayak gini, ini salah ya, karena di bagian kemeja itu pasti ada namanya. Nah, ini aku contohin, namanya kemeja itu pasti ada timpaannya, bukan menjajar kayak gini, tapi ada timpaan kayak gini ya. Jadi kita membuatnya polanya itu motifnya numpuk, harus pas, tapi posisinya tuh numpuk kayak gini ya, posisinya tuh numpuk, bukan kayak gini tapi kayak gini. Jadi numpuk kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk pembuatannya, jadi jangan kita pasin di sini, kita mundur paling enggak tuh 4 sentian ya. Kita mundur sekitar 4 sentian dari pola sebelumnya. Jadi ini pola yang sudah kita potong. Kemudian nah, ini kita mundur 4 cm dari pola motif ya. Nah, ini kan tadi kayak gini teman-teman, kayak gini. Jadi kita mundur sekitar, jadi kayaknya ini kita geserin ke sana ya, kita mundurin sekitar 4 cm. Jadi kita mundurin yang tadi, garis tadi kita garis lurus dulu, baru kita mundurin ya. Nah, ini kita mundurin sekitar 4 cm ya teman-teman, 4 sentian. Kemudian dari 4 cm itu, nah seperti ini, kemudian kita majuin seperti ini. Nah, nice, udah kelihatan ya, hampir menyatu. Baru kita majuin polanya, sembari kita pasin dengan motif yang sama. Nah, kayak gini. Nah, setelah kita pasin motifnya udah sesuai motif, kelihatan ya. Jadi bagian awal itu kita kasih tanda nih, startnya di mana, dan bagian akhir juga penting banget kita kasih kampuh buat penanda untuk jiplaknya nanti. Jadi bagian awal dan akhir kita kasih tanda. Yang bagian sini nih kita juga kasih kampuh ya teman-teman. Tujuannya biar kita tahu startnya dari mana ya, bagian lipatannya. Dan pastikan bagian yang kita lipat ini atau bagian dalamnya ini tuh ukurannya sama, sejajar, 4 cm 4 cm ya, jangan mencong atau miring. Nah, ini karena nanti ada saku, ada bagian kancing boboknya, jadi ini nanti motongnya agak dilebihin yang bagian bawah sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, baru kita buat polanya dengan cara bagian kainnya ini kita pasin dulu ya. Motifnya kita benar-benar pasin biar hasilnya tuh nanti bagus.
jadi hasilnya. Dia tuh benar-benar bagus nanti. Nah, kayak gini ya. Ini jadi benar-benar nyatu nih. Seperti ini. Kelihatan ya. Jadi setelah itu setelah kita satuin seperti ini, nah setelah kita kayak giniin, kita ambil kain yang pertama nih, yang buat nyatuin. Nah di sini kita timpain ini nih, kita timpain ini untuk jiplaknya. Nah di sini dan di sini. Nah seperti ini ya teman-teman, kita timpain. Nah di sini kita bisa kasih bantuan jarum pentul, kita pentulin. Ini sekalian aku tutorialin untuk pemotongannya ya. Jadi kita potongnya tuh nggak usah kelebihin kampuh lagi, karena kita udah jiplak di kain yang satunya ya, atau kain yang udah kita potong ini. Tapi kalau kalian buatnya di kertas polanya, kalian lebihin kampuhnya biar sama nanti hasilnya ya. Nah ini kita juga pentulin. Buat penanda aja ketika kita motongnya tuh ya, lebih enak. Nah seperti ini. Bagian atas juga penting, kelihatan ya teman-teman, bagian yang aku kasih pentul ini. Nah jadi posisinya tuh ini kain baik ketemu kain baik, yang ini kain baik, ini kain baik ya, kain baik saling berhadapan karena nanti sisinya tuh kanan sama kiri. Kalau kain buruk ketemu kain baik nanti jadinya nggak imbang. Jadi ini kain baik, ini kain baik, jadi kain baik selalu tertimpa ya, seperti ini. Nah kita mulai kasih kambuh kayak gini nih buat penanda potongannya. Nah ini untuk memudahkan aja ya teman-teman. Bagian sudut-sudutnya ini aku kasih kampuh biar terlihat bagian mana yang harus kita potong nih. Ini aku kasih kampuh bagian bawah, sudut bawahnya ini juga sama, kita kasih kampuh seperti ini biar motongnya tuh kita lebih enak ya, matanya tuh jeli. Dan bagian bawah, ini bawah tadi udah ada ya. Lanjut ke proses pemotongan. Nah untuk pemotongannya kita pasin ya, pasin pola sebelumnya. Jadi ketika menyatukan itu kita nggak usah buru-buru, yang penting sama dulu, karena kalau sesuatu didahulukan dengan ego biar cepat selesai itu nanti hasilnya kurang maksimal ya teman-teman. Waktu pemotongannya juga hati-hati, pastikan lebih rapi dari aku ya teman-teman.
posisi tangan kita tuh kayak gini, jangan kayak gini. Kalau kayak gini tuh nanti hasilnya jelek. Ini kita posisi tangan ketika memotong harus menekan bagian sisi sebelahnya atau kain yang buat lapisannya ya. Nah, setelah itu kita potong bagian atas ini, teman-teman. Pada bagian kerung leher ya. Di sini aku tuh motongnya hati-hati banget. Takut salah. Nah, lanjut bagian sisi bawahnya ya, teman-teman. Kita juga potong. Nah, bagian sampingnya sini, ini kalau kita mau buat kancing bobo, ini kita lebihkan ya, jangan pas di sini. Kita lebihkan. Nah, tapi kalau kalian tanpa kancing bobo atau kancing boboknya nanti mau sambungan, kalian boleh potongnya pas di sini nih. Pas ini ya, minimal lebihkan 1 cm nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Misalkan ini aku lebihkan 1 cm aja ya, nanti buat aku sambungan aja. Misalkan nanti mau dikasih kancing bobo atau kancing dalam, kita nanti tinggal tambahkan aja, kita sambung. Kan nggak begitu terlihat ya kalau kancing dalam itu. Nah, kita tinggal potong. Nah, setelah kita potong selesai kayak gini, kita coba lihat hasilnya. Pentolnya kita lepasin dulu ya, teman-teman. Pentolnya ini kita lepasin dulu. Nah, setelah kita lepasin lembarannya ini, kita buka. Nah, seperti ini. Ini kain sisi sebelah kanan pengguna ya. Jadi kalau kancing itu biasanya lubang kancingnya untuk pria itu sisinya di sisi sebelah kiri ya. Nah, ini kayak gini nih. Ini nanti buat sambungannya ya. Nah, ini misalkan bagian lipatannya bawah. Ini bagian lipatan bawah. Seperti ini. Nah, kita tinggal satuin lagi motifnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, itu dia cara mudah untuk menyatukan motif pada batik ya, pada kain batik. Nanti tuh endingnya jadinya tuh kurang lebih seperti ini. Semoga tips ini dapat bermanfaat. Apabila kalian suka
dengan channel ini, cukup dengan tekan like dan subscribe-nya agar channel ini dapat terus memberikan edukasi seputar dunia jahit menjahit. Nah, kalau misalkan kalian mau kasih kancing bobo, itu tinggal seperti ini ya teman-teman. Sebentar. Nah, kalau kalian mau kasih kancing bobo, ini kan tadi juga waktu pembuatannya udah aku lebihin ya teman-teman. Di sini emang durasinya agak lama ya teman-teman, bukan karena aku pengen lama-lamain, cuma biar kita tuh sama-sama belajar dan paham ya. Nah, ini kayak gini. Bagian kampuh yang merah ini kita lipat ke dalam seperti ini. Dan bagian atas, nah ini nanti udah jadi kancing bobo seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti tinggal sorry salah. Ini nanti kalau mau kancing bobo tinggal kita lipat, kita sambung lagi kainnya. Kita tambah satu lagi kainnya. Ukurannya kita bisa tambahkan 8 sentian ya untuk bagian bawah. 6 cm cukup sebenarnya, 6 cm. Kalau 8 cm kebanyakan, tambahin 6 cm untuk sambungan ya. Nah, seperti ini. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Di sini kita juga masih sama-sama belajar ya. Aku masih belajar, masih banyak kekurangan. Jadi, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Thank you for watching. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.